Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana memahami kebutuhan dari orang yang sudah lanjut usia atau yang seringkali kita sebut para lansia. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di satu sisi kita itu bersyukur bahwa punya orang tua yang sudah lanjut usia atau kita senang kadang-kadang mendengarkan pengalaman mereka. Tapi harus diakui di sisi yang lain kita itu kadang-kadang kewalahan juga atau menemui banyak kendala di dalam berhubungan dengan mereka. Sebenarnya mulai usia berapa nih seorang itu disebut sudah lanjut usia? Secara garis besar Pak Gunawan, orang itu dianggap lanjut usia setelah dia berusia sekitar 60 tahun atau 65 tahun. Sebab pada umumnya itulah masa pensiun dari dinas pekerjaannya. Biasanya pada usia 60 atau 65. Mungkin lebih tepat kalau sekitar usia 65 sebetulnya. Itu baik pria maupun wanita sama gitu atau apa? Ya, keduanya sama. Nah, tadi Pak Paul katakan kalau dia itu sudah pensiun gitu ya Pak Paul ya. Apakah ada tanda-tanda lahiriah yang lain itu Pak Paul yang bisa kita lihat? Usia tua itu memang ditandai dengan suatu proses yang sangat nampak ya, sangat kasat mata. Jelas sekali. Misalkan yang paling nyata adalah secara fisik akan ada perubahan-perubahan yang menandakan menuanya dia atau menuanya kita. Misalkan jalannya tidak secepat dulu dan daya tahan tubuhnya untuk bertahan di cuaca yang dingin makin berkurang. Cepat sekali dingin, maka sebab itulah orang-orang tua itu gemar memakai mantel, jaket. Yang lainnya juga adalah tulang-tulang mereka itu makin merapuh. Oleh karena itulah kalau patah pada usia tua susah sekali untuk bisa sembuh, sambung kembali. Yang lainnya lagi adalah sebetulnya urat-urat syaraf mereka itu menjadi kaku, lebih kaku. Jadi sebabnya orang tua tidak selincah kita-kita ini yang masih lebih muda daripada usia mereka. Karena urat-urat syaraf yang makin kaku itulah mereka itu kalau berjalan juga agak kaku gitu. Dan bukan saja lebih lamban tapi agak kaku gerakannya. Nggak bisa lagi senam-senam seperti dulu begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah secara emosional juga ada perubahan, Pak? Sebetulnya ada, Ibu Ida. Saya akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kehidupan manusia dan perkembangannya. Manusia itu dapat dibagi dalam beberapa tahapan. Seperti kita tahu ada tahapan kanak-kanak. Nah, dalam tahapan kanak-kanak sebetulnya juga dibagi-bagi lagi ya, masa bayi, kemudian masa balita, kemudian masa kanak-kanak atau masa usia sekolah. Kemudian memasuki usia remaja, ya boleh juga dimasukkan ke dalam usia kanak-kanak ya, dari usia sekitar 11 hingga usia sekitar 17-18 tahun. Setelah itu memasuki usia pemuda dini atau dewasa awal, sekitar usia 20 tahun ya, sampai usia kira-kira sekitar 50-an atau 60 tahun. Itu masa usia dewasa yang dibagi dalam ya 3 tahapan sebetulnya. Kemudian masa usia tua. Nah, yang saya ingin perlihatkan adalah dari ketiga bagian besar tahapan perkembangan manusia ini, kanak-kanak, kemudian pemuda, dan kemudian atau dewasa, kemudian lanjut, usia lanjut. Tahapan yang paling enggan kita masuki adalah sebetulnya tahapan lanjut usia. Kalau kita pikir-pikir itulah tahapan yang membuat orang cemas sebetulnya. Kita memasuki tahap kanak-kanak nggak mempunyai kecemasan seperti itu. Memasuki tahap remaja yang cemas kan orang tua kita. Kitanya senang-senang saja. Memasuki usia dewasa kebanyakan orang itu senang. Ya, kita ini
menunggu-nunggu kapan kita jadi orang dewasa. Nah, biasanya orang ini enggan dan cemas memasuki tahap lanjut usia, tahap menua. Itu sebabnya kebutuhan emosional orang tua memang unik. Karena ada dua bagian, ada dua golongan orang yang lanjut usia sebetulnya. Dan kebutuhannya otomatis akan sangat berbeda. Yang pertama adalah yang memang siap menerima fakta bahwa dia itu sudah lanjut usia. Dan maksudnya menerima fakta adalah menerima keterbatasannya. Tadi yang Pak Gunawan sudah singgung juga, yaitu tentang pensiun, salah satunya. Jadi ada orang yang tua dan siap menerima konsekuensi usia tuanya. Tapi ada orang yang memang belum begitu siap memasuki usia tua. Akibatnya ya tidak begitu siap untuk menanggung konsekuensi usia tuanya tersebut. Nah, dari dua golongan ini akan muncullah kebutuhan-kebutuhan emosional yang berbeda pula. Tapi kalau Pak Pol katakan ada orang yang tidak siap untuk memasuki masa lanjut usianya, ya, itu kan sebenarnya artinya bisa dipersiapkan gitu Pak Pol. Sebelum seseorang memasuki katakan usia 65 atau apa itu. Nah, persiapan-persiapan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk itu? Bagus sekali Pak Gunawan. Jadi memang sebetulnya ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita memasuki usia tua. Nah, salah satu hal yang penting yang harus kita persiapkan adalah kita memang pada masa usia sebelum tua, kita mesti siap hidup untuk masa sekarang ini. Maksudnya begini, usia tua adalah usia di mana kita ini merefleksi ke belakang. Nah, seseorang yang bernama Erik Erikson memberikan tema pada usia tua itu seseorang akan mengalami suatu pertentangan antara yang dia sebut integritas dan yang disebut keputusasaan. Nah, maksudnya apa? Orang yang tuanya itu maksudnya yang melewati usia-usia sebelum tua itu dengan baik, jauh lebih siap memasuki usia tua. Orang yang melewati usia sebelum tuanya tidak dengan begitu mulus, banyak problem, kurang siap untuk memasuki usia tuanya. Jadi sebetulnya usia tua itu usia hasil akhir. Beda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan sebelumnya seolah-olah kita masih bisa memberikan andil untuk mengelola hidup kita ini, untuk berbuat sesuatu dengan hidup kita ini. Tidak demikian dengan usia lanjut. Kita ini benar-benar pasrah menerima hasil akhir dari semua yang telah kita lewati di masa-masa sebelumnya. Nah, jadi kalau menjawab apa yang tadi Pak Gunawan tanyakan, persiapan yang terbaik adalah sebelum kita tua, kita memang hidup seberes-beresnya pada masa sekarang ini. Sehingga sewaktu kita tua, kita memetik buah yang lebih baik. Begitu. Ya, tapi kita kan tidak pernah tahu Pak Pol. Untuk tidak bisa membayangkan gitu ya. Maksudnya itu nanti usia tua itu apa yang akan saya hadapi kan saya tidak bisa bayangkan. Mungkin secara material ya kita bisa lakukan itu. Tetapi yang tadi Bu Ida katakan secara emosional kan sulit itu. Betul. Jadi masa tua itu adalah masa di mana kita mesti bisa berkata bahwa kita telah mencoba untuk hidup sebaik-baiknya. Dan kita telah hidup dengan sejujur-jujurnya, dengan selurus-lurusnya. Sehingga suatu kita menengok ke belakang, kita bisa berkata, saya telah menjalani hidup yang beres. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebetulnya di 1 Timotius. Nah, Paulus berkata, aku telah berlari menyelesaikan perlombaan atau pertandinganku dengan baik. Itu yang ditekankan. Dan dia sekarang sedang menanti-nantikan penganugerahan mahkota atau piala akibat atau atas dasar hidupnya di dunia ini. Nah, itu yang saya maksud jadinya kita mempersiapkan hidup sebaik-baiknya sehingga sewaktu kita tua kita bisa berkata saya telah menjalani hidup ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Nah, saya sendiri sangat terkesan dengan lagu yang ditulis oleh pendeta Khalid Tong yang mungkin banyak yang dari kita ketahui, yaitu Ku Tak Mau Hidup Percuma, tiada hasilnya. Nah, itu menjadi suatu dorongan buat saya pribadi gitu. Itu sebabnya
saya melakukan yang saya lakukan sekarang ini. Meskipun sebetulnya ada pilihan-pilihan lain dalam hidup saya yang bisa saya kerjakan. Tapi saya tetap memilih untuk mengerjakan yang saya kerjakan sekarang ini. Tujuannya hanya satu, yaitu saya mau melihat ke belakang, ya nanti suatu saya lanjut usia, dan bisa berkata kepada diri saya dan kepada Tuhan, saya telah melakukan yang memang bermakna, yang bernilai. Nah, di saat itulah saya bisa melewati masa tua saya tanpa penyesalan. Jadi menjawab yang tadi Ibu Ida tanyakan, kebutuhan emosional apa yang diperlukan oleh orang tua? Sebetulnya yang terpokok adalah orang tua itu perlu bisa hidup tanpa penyesalan. Sebabnya tidak ada lagi waktu untuk mengubah yang telah terjadi. Suatu kita usia 40 kita masih bisa berkata, oh nantilah kita bereskan. Usia 50 kita masih bisa berkata, ya masih ada hari esok kita akan bereskan. Kalau kita sudah usia 70 tahun, kita sadari bahwa waktu kita itu sudah makin sedikit. Tidak ada lagi waktu untuk membereskannya. Nah, makanya perasaan yang kuat sekali bisa menyerang kita adalah perasaan menyesal. Jadi kebutuhan emosional yang terpokok adalah bagaimana kita bisa tetap merasa bahwa hidup kita itu integral, lurus, beres. Tidak ada lagi penyesalan-penyesalan. Tapi kenyataannya kadang kan orang tua tersebut tuh sering mengalami gejolak ya di dalam hidup ya Pak Pol. Ya itu kan kalau apa yang dikatakan Pak Pol tadi itu memang orang ini ada hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang tersebut itu mengalami gejolak hidup, nah, jadi gimana itu menghadapinya itu loh Pak Pol? Oke, saya akan juga berikan satu penyebab gejolak hidup orang tua yang terumum. Selain dari yang tadi saya sebut bahwa akan ada kemungkinan orang tua itu menyesali hidupnya pribadi, penyebab kedua yang bisa membuat masa tua itu masa yang penuh kesengsaraan adalah melihat kehidupan anak mereka yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya, akan ada orang tua yang harus menyaksikan anaknya itu hidup menderita karena misalnya ada ya, suami si anak itu tidak benar. Sehingga si anak harus kerja keras, banting tulang merawat cucunya atau anak si orang tersebut. Nah, si kakek dan nenek akan bisa sangat merana ya, melihat aduh anak saya kok menderita seperti itu. Nah, saya nggak bisa berkata bahwa kita ini orang tua yang lanjut usia harus bisa melepaskan diri dari anak 100%. Tidak mungkin itu terjadi. Apa yang terjadi pada anak-anak kita bisa dan akan mempengaruhi kita, sudah pasti itu. Tapi saya harus berkata kepada para orang yang lanjut usia, mereka harus memisahkan diri dari anak-anak mereka atau dari cucu-cucu mereka. Cucu mungkin tidak terlalu mengganggu mereka. Yang lebih bisa mengganggu mereka adalah anak-anak. Nah, ini penting sekali disadari oleh para orang lanjut usia, bahwa mereka itu sudah terpisah dari anak-anak. Nah, maka tadi ini berkaitan dengan yang pertama tentang penyesalan. Kalau si orang lanjut usia ini berkata, anak saya ini sekarang menderita. Aduh, mungkin karena saya dulu kurang benar menjaganya. Nah, di situ timbul penyesalan. Di situ timbul rasa bersalah. Kenapa dulu saya nggak mendidik dengan baik? Kenapa sekarang anak saya ini jadi bermasalah, menyusahkan orang lain dan sebagainya? Nah, disitulah penyesalan makin bertumpuk lagi. Di samping kesengsaraan melihat ulah anaknya itu. Gitu. Pak Paul, tetapi kan apa? Usia lanjut itu Pak Paul ya. Ini yang saya pikirkan itu tadi. Kalau kita baca misalnya Musa itu Pak Paul ya, umurnya 80 tahun itu baru dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, apakah memang ada pergeseran itu Pak Paul? Kalau orang-orang dulu yang kita lihat di Alkitab itu kan usianya bisa sampai ratusan tahun itu. Metusaleh katanya sampai 969 tahun. Nah, apakah memang ada semacam evolusi ke sana Pak Paul? Sebetulnya memang ada perubahan yang sangat drastis setelah munculnya banjir, Pak Gunawan. Jadi sebelum itu level ozon di ruang angkasa ini
rupanya memang memungkinkan untuk orang itu bisa hidup lama itu. Iya, jadinya matahari atau sinar ultraviolet itu tidak langsung mengenai kita. Tapi sekarang memang terjadi penipisan ozon di dalam ruang angkasa. Nah, salah satu memang yang katanya ya, saya sendiri kurang gitu memahami teori ini secara ilmiah. Tapi yang saya pernah dengar adalah akibat banjir besar itu atau air bah itu memang terjadi perubahan sistem kehidupan alam ini. Di mana akhirnya kita ini lebih mendapatkan sinar matahari atau ultraviolet. Itu yang pertama. Maka ada suatu perubahan usia yang sangat mencolok. Sebelumnya orang itu mencapai usia 960-an, 900 tahun dan sebagainya. Nah, Nuh juga masih sempat hidup lumayan panjang. Tapi setelah itu kalau kita perhatikan, tidak ada lagi orang yang umurnya sepanjang itu. Jadi Musa meninggal usia 120 tahun. Dan Musa itu sebetulnya tidak terlalu tua dibandingkan dengan orang-orang yang hidup misalnya di daerah Siberia. Masalahnya sekarang ini masih ada orang yang sekarang kan usianya hampir 120, 130 tahun di daerah-daerah yang memang sangat asri ya, udaranya benar-benar bersih. Dan pola hidup mereka mungkin juga menentukan makannya, pekerjaannya. Betul. Nah, tetapi masalahnya Pak Paul, kalau tadi kita bicara tentang kebutuhan emosi dari para lansia, ya, para mereka yang lanjut usia, tetapi juga ada kebutuhan fisik pasti yang mereka harapkan. Ya. Nah, kira-kira kebutuhan fisik apa Pak Paul? Tadi Pak Paul sudah katakan mereka sering kedinginan dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita sebagai orang yang lebih muda itu agak sulit itu melayani permintaan mereka. Jadi kebutuhan fisik apa yang terutama kita perlu perhatikan untuk mereka? Oke. Boleh nggak Pak Gunawan sebelum kita ke fisik lagi, kita sambung sedikit tentang emosional? Iya, silakan Pak. Nah, satu lagi yang saya kira penting kita camkan adalah bagaimana kita ini berhubungan ya dengan orang yang lanjut usia. Nah, orang yang lanjut usia dan bisa menerima lanjut usianya itu dengan baik karena merasa hidupnya itu telah bernilai ya. Kebutuhan emosionalnya relatif sebetulnya sedikit, nggak terlalu banyak. Meskipun tetap ada. Nah, salah satunya yang tetap ada adalah bagaimanapun masa pensiun, masa tidak bekerja itu bisa membuahkan rasa tidak berguna. Dunia kita ini dunia yang berorientasi pada produktivitas. Dan produktivitas itu mengukur atau menjadi cerminan nilai seseorang. Nah, kita udah termakan, yang muda atau yang tua sudah termakan oleh konsep seperti ini. Itulah sebabnya waktu kita memasuki usia tua, kita tidak bisa tidak ya akan terpengaruh ini. Kita mulai merasa, saya ini kok nggak ada gunanya lagi. Meskipun kita masih ada mungkin ya sumbangsi sedikit banyak ya dalam kehidupan orang lain. Tapi kecenderungannya adalah kita merasa tidak berguna lagi. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Kita mudah peka, mudah tersinggung gitu. Kita mudah merasa, kamu tidak menginginkan saya lagi. Kamu memang sengaja mau menyingkirkan saya. Jadi misalkan nih ya, tadi sebelum acara dimulai, Ibu Ida memang memunculkan masalah tentang mertua ya, bagaimana menghadapi mertua dan sebagainya. Pada usia-usia yang sudah lanjut seperti ini, mertua akan peka dengan tanggapan si menantu. Waktu dia berkunjung misalnya, si menantu kebetulan misalnya sedikit sibuk, tidak mau keluar meladeni si mertua, mau di dalam kamar saja mengerjakan tugasnya. Nah, hal kecil seperti itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Si orang tua itu bisa berpikir, oh engkau tidak menginginkan saya datang ke rumahmu. Engkau tidak lagi menghargai saya sekarang. Mentang-mentang saya ini tidak bisa lagi membantu kalian, saya sudah tua. Jadi kepekaan akan engkau tidak menginginkan saya, itu kuat sekali dirasakan oleh orang tua. Meskipun mereka relatif ya sehat hidupnya. Apalagi kalau orang tua tersebut, orang lanjut usia tersebut, mempunyai masa lalu yang tidak begitu beres, tidak begitu baik, penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Nah, dia akan lebih peka lagi dengan yang dia anggap penolakan. Maka itu adalah ada orang-orang tua yang waktu usia tua itu mengalami depresi yang cukup dalam.
Dulu saya ini terlibat pelayanan di rumah jompo. Jadi setiap minggu kami mengadakan ibadah di rumah jompo. Dan saya harus mengakui, saudara, ada 2 macam orang lanjut usia di situ. Yang baik, penuh dengan senyum, ramah, dan yang luar biasa kasarnya dan jahatnya, memaki-maki perawat, memaki-maki orang. Nah, saya melihat ada 2 perbedaan yang sangat mencolok di situ. Jadi kebutuhan emosional mereka kelihatan sekali berbeda, Pak Pol, ya, dalam hal ini. Sangat Tidak berbeda. bisa disamaratakan. Ya. Betul. Apakah mungkin masih ada kebutuhan yang lain sebelum Pak Pol menjelaskan tentang ini kebutuhan fisik? Kebutuhan emosional yang lain adalah ya berkaitan dengan yang tadi itu, mereka tetap ingin berguna. Ingin dianggap sebagai orang yang berarti, gitu. Ya? Betul, betul. Jadi tugas kita ini yang merawat orang tua adalah bagaimana membuat mereka tetap merasa berguna. Cara yang paling praktis adalah, atau salah satu hal yang praktis adalah dalam berbicara dengan mereka. Nah, ada kecenderungan mereka karena tidak mengikuti lagi ya, misalnya perkembangan ilmu dan teknologi, ketinggalan dan masih berpikir dengan konsep yang lama. Nah, kita ini karena bergebu-gebu dengan pengetahuan yang sudah baru, mau mengatakan bahwa mereka keliru. Nah, ini hati-hati memang. Ini hati-hati sebab kecenderungannya adalah orang tua itu nggak mau mengakui. Ini sebabnya ada persepsi orang tua itu kok kaku sekali, susah berubah, nggak mau ngerti pandangan orang, maunya menang sendiri saja. Nah, itu adalah salah satu memang dinamika kehidupan orang yang sudah lanjut usia, yakni ada kecenderungan memang mereka pertama ya mungkin ketinggalan dalam perkembangan ilmu, dan yang kedua mereka memang mendasari penilaian hidup mereka ini atas yang telah mereka lewati. Mereka dulu berhasil menggunakan metode mereka, cara pikir mereka. Jadi mereka beranggapan cara itulah yang seharusnya tetap digunakan sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang tua itu sukar untuk fleksibel. Nah, waktu kita ingin mengubah mereka, mereka tidak mau berubah, mereka kaku sekali. Nah, ini terjadilah pertentangan atau pertengkaran di sini. Waktu itu terjadi, orang yang lanjut usia cenderung merasa memang engkau itu tidak menganggap aku berguna lagi. Jadi penting sekali kita ini bisa ya mengungkapkan diri, mengatakan pendapat kita dengan cara yang membangun ya, yang baik. Jadi tadi Pak Ko katakan bahwa orang tua itu memang membutuhkan ya, dimengerti oleh anak-anaknya. Tapi seringkali satu sisi misalnya menantunya itu nggak mau terus campur gitu. Itu gimana Pak Po? Sedang anaknya itu selalu minta pendapat gitu ya pada orang tuanya, kata orang tuanya itu kalau dimintai pendapat itu merasa dia dibutuhkan. Betul. Gitu ya. Betul. Merasa bahagia begitu. Betul. Si menantunya itu sering menentang. Itu bagaimana Pak? Mungkin si anak harus menjelaskan kepada pasangannya bahwa aku ini meminta pendapat orang tuaku bukan berarti aku tidak menghargai engkau. Sebab saya duga ada kemungkinan si pasangannya ini ya merasa aku tak dihargai oleh misalnya suamiku. Sebab suamiku itu kok lebih senang meminta pendapat orang tuanya daripada pendapatku. Ada apa-apa dia konsultasi dengan orang tuanya, tidak konsultasi denganku misalnya. Atau kalaupun konsultasi juga denganku, yang dia ikuti pendapat orang tuanya. Begitu. Nah, itu mungkin yang membuat si pasangannya atau si istri ini merasa kok aku tidak dihargai. Nah, jadi saran saya itu perlu dicek dulu. Kalau memang itu yang terjadi, ya si suami ini perlu memberikan penghargaan yang lebih besar kepada si istri misalnya seperti itu. Kemudian yang di kejadian tuh ya Pak, kan orang tua itu banyak pisah ya dengan anaknya. Tapi kalau sudah lanjut usia, kan mau tidak mau kan kita tuh harus merawat ya Pak. Itu gimana itu? Oke. Di Amerika Serikat ya Bu Ida, sekarang ada bukannya sekarang sebetulnya sudah cukup lama, ada model rumah jompo yang sangat menarik, yang unik sekali. Rumah jomponya itu ya dalam kompleks yang sangat besar, luas sekali, dan dibagi dalam 3 bagian, 3 kompleks sebetulnya dalam kompleks besar itu.
Komunitas pertama adalah untuk orang yang masih dikatakan orang tua awal. Jadi usia sekitar 65 hingga 75. Nah, mereka itu kebanyakan masih bisa mengendarai mobil, masih bisa pergi, dan masih cukup sehat. Bagian yang kedua adalah usia 75 hingga 80. Misalnya itu adalah orang-orang yang sudah mulai susah untuk berpergian sendirian, tapi masih lumayan sehat, kadang-kadang membutuhkan obat-obat atau bantuan medis. Yang ketiga adalah yang di belakang itu bagian untuk orang yang memang sudah tak bisa lagi merawat dirinya sendiri, harus dirawat oleh suster. Nah, jadi ada baiknya memang rumah seperti itu pula. Sebab orang-orang yang di sana itu senang tinggal dengan sesama orang tua. Jadi rumah jompo tidak selalu berkonotasi negatif sebetulnya. Nah, tapi kalau anak ingin merawat orang tua, ya silakan juga. Silakan juga. Yang mana yang baik untuk kedua belah pihak sebetulnya. Soalnya di timur ini ya Pak Pol, kalau orang tua yang dimasukkan di rumah jompo, biasanya dikatakan anak yang tidak berbakti begitu. Iya, sayang sekali ya sebetulnya ya. Saya pernah bicara dengan orang-orang yang lanjut usia ya, ini memang di Amerika Serikat ya. Dan mereka berkata, saya tidak mau tinggal di rumah anak saya. Saya senang di rumah jompo ini dan saya memang mau masuk ke sini. Saya banyak teman di sini, banyak kegiatan. Mereka akan banyak pertandingan lah, games lah, apa, pergi piknik. Mereka menikmati sekali masa-masa tua itu bersama dengan teman-teman seusia mereka. Jadi persepsi itu mungkin yang harus mulai diubah ya. Ya, mungkin memang tuntutan itu makin lama makin jelas bahwa kita katakan kehabisan waktu Pak untuk bisa merawat orang tua. Lagi pula kita bukan seorang yang ahli pada bidang itu kalau misalnya sakit dan sebagainya. Tapi mungkin sebelum kita menyelesaikan pembicaraan ini Pak Paul, ada sesuatu dari firman Tuhan yang mau disampaikan Pak Paul sehubungan dengan orang tua ini? Yang saya akan bacakan adalah dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Alkitab memang menegaskan bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu. Artinya apa? Sekali lagi yang tadi dikatakan oleh Erik Erikson juga. Orang tua yang bisa melihat ke belakang dan senang dengan anak dan cucunya. Tidak dihimpit oleh penyesalan. Akan menjadi orang tua yang sangat-sangat tenang pula. Dan anak cucu itu menjadi benar-benar mahkota mereka. Kebanggaan dan sekaligus kebahagiaan mereka. Tepat sekali. Jadi kalau kita mengikuti pembicaraan ini, makin jelaslah bahwa sebenarnya kebutuhan emosional mereka itu lebih besar daripada kebutuhan jasmani mereka. Seperti itu Pak Pol ya. Betul sekali. Okay. Tapi kita sebagai orang-orang yang mendapat karunia dari Tuhan bisa melihat orang tua kita sampai lanjut usia, tentu itu juga suatu berkat yang harus kita syukuri kepada Tuhan, bahwa ada orang tua yang masih bersama-sama dengan kita. Dan yang penting juga adalah agar kita tidak termakan oleh nilai hidup yang tidak Kristiani, yang mengukur kehormatan atau nilainya, nilai manusia itu dari segi produktivitas atau dari segi materi maksudnya kan? Materi maksudnya. Iya. Selama orang tua masih bisa membantu kita, kita hormat dan baik kepadanya. Iya. Tidak lagi bisa membantu kita anggap seperti sampah. Iya. Itu yang salah ya. Iya. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan perbincangan pada saat ini. Dan demikianlah tadi para pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bagaimana memahami kebutuhan emosional dari para orang yang sudah lanjut usia. Bersama kami dari Lembaga Bina Keluarga Kristen yang kali ini berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.